J22354 dari kelas N003. Di sini saya akan memaparkan hasil review beberapa artikel mengenai hubungan-hubungan dengan ilmu pragmatik. Yang pertama itu ada hubungan ilmu sastra dengan kajian pragmatik. Yang pertama itu saya mengambil internalisasi karya sastra ketika burung merpati sore melayang dengan kajian pragmatik. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya internalisasi. Nah, internalisasi ini merupakan suatu penghayatan atau suatu pendalaman. Berarti internalisasi di dalam karya sastra ini yang berkaitan dengan ilmu pragmatik ini adalah bagaimana karya sastra itu dipandang sebagai suatu hal untuk menyampaikan. Yang pertama itu ada efek. Efek itu adalah apa yang telah dirasakan oleh pembaca terhadap puisi ini. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah kesan. Kesan apa yang meninggalkan atau kesan apa yang bisa diambil dari puisi ini bagi pembaca ketika mampu untuk menginterpretasikan maksud-maksud puisi ini. Berarti di sini puisi ini adalah bagaimana cara pembaca memandang makna-makna di dalam setiap puisi ini. Nah, di dalam puisi ini terdapat 5 bait ya. Setiap baitnya itu tentu mengisyaratkan setiap indikasi-indikasi yang ingin diberitahukan melalui setiap liriknya. Kemudian adalah hubungan ilmu sastra dengan kajian pragmatik. Ini bagian yang kedua, yaitu analisis film Denias dengan pendekatan pragmatik. Nah, di sini pendekatan pragmatik ini memandang bahwa kajian sastra ini menitik beratkan kajian pragmatik itu yaitu terhadap peranan pembaca atau di sini peranan penonton dalam menerima atau memahami sebuah karya. Di sini adalah karya film Denias. Nah, peranan penonton itu ada 2. Yang pertama, memahami di dalam film Denias ini berarti kita menyelami kisah perjuangannya seseorang anak Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, yang nomor 2 itu adalah menghayati. Menghayati di sini adalah di dalam film Denias ini berarti kita ikut turut merasakan bagaimana perjuangan dan semangat Denias di dalam memilih dan menggapai cita-citanya. Nah, di sini ada alur cerita film Denias. Yang pertama itu adalah Denias berjuang. Di mana Denias memiliki mimpi, dia terlahir di Papua, dia harus berjuang demi mimpinya. Kemudian lambat laun di mana dia diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi yang mematahkan semangatnya, yaitu di mana ibunya meninggal, kemudian dia dilarang ayahnya bersekolah, kemudian ada lagi peristiwa yang hadir, yaitu rumahnya terbakar, kemudian Denias diculik. Di sini Denias diculik oleh kawanan sekelompok orang yang berada di Papua, di mana seharusnya mereka mendukung Denias sebagai anak bangsa yang terlahir dari tempat itu, dari kedudukan itu untuk menggapai mimpinya. Seharusnya mereka mendukung, malah mereka yang menculik Denias, memutus semua mimpi-mimpinya. Dan pada akhirnya setelah semua proses, setelah semua hambatan, rintangan yang dilalui Denias pada akhirnya berhasil. Nah, disinilah peran penonton ketika mereka bagaimana menafsirkan, mampu memahami, mampu menghayati bagaimana sebenarnya karya sastra itu yang di sini berupa film itu dapat menyentuh mereka, boleh memberikan pandangan-pandangan tersendiri tentang film ini. Baiklah, yang selanjutnya adalah hubungan pragmatik dengan semantik. Nah, di sini saya mereview artikel yang berjudul Gaya Bahasa Iklan Produk PT Unilever Indonesia, yaitu suatu tinjauan semantik dan pragmatik. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu iklan. Iklan ini adalah media penyampaian pesan dari produsen kepada konsumen, di mana ini bertujuan agar konsumen mau memilih produknya dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, di sini iklan yang baik itu tentu adalah ketika penyampaiannya sampai kepada konsumen atau juga tujuan sasarannya. Dan ketika menyampaikan iklan ini tentu harus menggunakan bahasa. Dan bahasa yang baik adalah bahasa yang mampu diterima dan mampu berlaku untuk masyarakat sekitar. Di sini itu salah satu yang ditawarkan PT
Unilever Indonesia itu adalah close up, yaitu yang sering kita gunakan. Di sini ada banyak sekali gaya-gaya bahasa. Yang pertama itu mulai dari simile, personifikasi, kemudian ada metonimi, sinekdoche par prototo, kemudian ada hiperbola. Nah, salah satu contoh kalimatnya kita bisa melihat dari penggalan kalimat yang diucapkan, yaitu mengatakan begini: setiap aku melihatnya terasa seperti kali pertama bertemu. Nah, di sini adalah gaya bahasa simile yang dimana ditekankan itu seperti atau seperti, bagaikan. Yang selanjutnya itu masih berkaitan dengan semantik dan pragmatik. Di sini saya mengulas satu artikel di mana ini berjudul Wacana Humor dalam Meme di Media Online Kajian Semantik Pragmatik. Nah, di sini yang terlebih dahulu itu adalah sasaran pembaca. Nah, yang kita tahu meme itu sebagai sarana atau wadah pengekspresian perasaan, mempresentasikan, dan juga mengkritisi sesuatu. Tentu di sini dikemas di dalam bentuk humor. Humor itu adalah saran atau sarana penyampaian informasi itu yang disertai dengan lelucu. Nah, di sini bisa dilihat itu sasarannya kan adalah pembaca dan konsumen. Tentu itu terjadi karena apa? Yang pertama itu karena adanya keterlibatan beranggapan. Keterlibatan dalam beranggapan ini adalah ketika adanya suatu berkomunikasi atau suatu pendapat, tentu ada setiap tanggapan-tanggapan lain yang dimana ini akan menimbulkan berbagai opini. Nah, tentu di dalam opini ini ada yang mendekati, ada yang tidak mendekati, bahkan ada yang sama sekali tidak mendekati yang kita bahas atau isu yang kita angkat. Kemudian yang kedua itu ada implikator atau dunia kemungkinan, atau kita berbicara tentang seperti atau kata mungkin. Berarti belum ada kepastian atau yang kita sebut sebagai pertuturan. Nah, ini terjadi karena adanya suatu opini-opini yang belum pasti sehingga dia dikemas di dalam bentuk humor atau juga bahkan candaan. Nah, di sini bisa dilihat ada banyak sekali meme-meme yang telah dibentuk itu sebagai humor ya, mulai dari di bagian agama, di bagian hukum, di bagian sehari-hari. Nah, untuk anak muda sekarang itu ada di dalam topik percintaan. Nah, ada yang namanya istilah PDKT. PDKT ini sebenarnya artinya adalah pendekatan, hanya sebatas itu. Namun di sini pembuat meme di sini mengartikannya huruf per huruf menjadi pernah dekat kemudian tereliminasi. Disinilah ilmu semantik itu dilihat jika dihubungkan dengan pragmatik, yaitu bagaimana makna-makna yang ada yang di sini makna-makna yang ada namun tidak langsung menjurus kepada makna aslinya, namun lebih kepada pengkemasan makna yang lebih unik atau tidak langsung terperinci. Nah, baiklah, selanjutnya adalah hubungan pragmatik dengan ilmu sosiolinguistik. Nah, di sini saya mengambil salah satu artikel mereview yaitu penggunaan kata kirik dalam komunikasi sehari-hari masyarakat Cirebon kajian sosiolinguistik. Nah, di dalam komunikasi masyarakat tentu kita menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Tentu variasi-variasi bahasa akan mempengaruhi cara kita ketika berkomunikasi. Nah, kata kirik ini di dalam masyarakat Cirebon itu dapat diartikan sebagai makian atau yang bisa disebut mereka sebagai anak anjing atau mereka biasa menyebutnya sebagai asu. Nah, di sini variasi bahasa ini tergantung atau bergantung kepada komunitas masyarakat, dan di sini kebetulan yang diteliti adalah masyarakat Cirebon. Nah, ternyata penggunaan kata kirik ini itu terjadi karena adanya kalimat-kalimat atau komunikasi mereka yang terlibat. Tetapi di sini penggunaan kata kirik itu bergantung pada situasi atau kondisinya. Seperti yang kita ketahui pada umumnya ada kata anjir, di mana ini terkadang ketika ingin memuji orang, kita juga menggunakan kata anjir, kita menyelipkannya. Seperti contohnya, anjir dia keren sekali. Nah, di sini penggunaan kata anjir ini
tidak menjadi buruk atau dianggap lazim karena dia tergantung dengan konteksnya. Ada juga yang memaki menggunakan kata anjir. Nah, berarti kata-kata di sini itu tergantung kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, kita coba melihat penggunaan kata kirik itu. Yang pertama itu ada kirik keren pisan dekoreca, di mana di sini artinya wow, keren sekali dekorasinya. Berarti di sini konteksnya yang mempengaruhi kata kirik di sini menjadi kata memuji. Kirik ini tidak lagi mengandung kata-kata yang negatif karena sudah dilazimkan oleh sekelompok masyarakat yang meyakini bahwa itu adalah bahasa yang santai, bahasa yang berterima di masyarakat itu. Kemudian yang kedua, kirikku yang artinya itu sialan. Nah, di sini arti kata kirik sudah merujuk pada makian. Berarti kembali lagi pada arti sebenarnya, yaitu yang menganggap ini adalah makian. Nah, berarti di sini hubungan pragmatik dengan ilmu sosiolinguistik berarti ini berkaitan dengan masyarakat sekitar yang mengakui atau yang menggunakan bahkan juga mengadopsi kalimat-kalimat bahkan kata-kata itu. Bahkan ketika kata-kata yang sebenarnya tidak lazim digunakan itu menjadi lazim ketika mereka mengaitkannya dengan kondisi atau situasi yang mereka anggap berterima. Baiklah, sekian pemaparan materi artikel-artikel hasil review yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.